Anak ini latar belakangnya orang tuanya cerai, ibunya nikah lagi, kemudian bapaknya di rumah tidak kerja, ya. Kemudian jarang juga di rumah, nggak tahu kemana, anaknya pun juga nggak tahu kemana ayahnya. Kemudian Lego ini tinggal bersama neneknya di rumah dengan keadaan yang pas-pasan. Terus neneknya nggak bekerja, cuma melihara 2 ekor sapi. Faktor ekonomi yang kurang, ya. Kalau jual sapinya kan enggak setiap hari kan. Jual sapinya cuma paling 2 tahun sekali baru jual sapi, baru punya uang. Karena mereka juga kan itu karena nggak belajar. Kalau kami pertama sih nanya, jadi sebelum ada dari guru yayasan itu datang, kalian ngapain? Ya mencatat aja Bu, ya begini aja Bu, atau pencatat, udah habis itu pulang. Jadi kok di sini pun kemampuannya gini Bang, kemampuannya nggak bisa, tetap aja dinaikkan kelas. Misalnya sekarang kan kami kan nggak ada kelas 4. Kalau misalkan kelas 5 ini juga belum mampu masuk kelas 6, ya tetap aja naik. Karena nanti juga di bawahnya kan nggak bakal sekolah lagi, disuruh sekolah ke bawah, pasti ujung-ujungnya mereka putus sekolah. Ya pokoknya prinsip mereka lulus aja. Lulus naik-naik kelas, tamat SD ya udah lepaskan, gitu dia. Kalau PAUD itu sangat diharapkan, karena di sanalah sebenarnya mengawali anak-anak itu bagaimana dia bisa bermain, belajar untuk bagaimana mengenal teman, lingkungan dan sebagainya. Kalau kami juga menerima siswa yang tidak tamatan PAUD TK itu sangat juga susah sekali. Jadi sebenarnya di sekolah induk sudah ada PAUD, tetapi yang di atas yang juga dari teritorial yang cukup jauh juga dengan kemampuan orang tua yang kurang. Kepedulian harus dilakukan. Semangat kebaikan harus dibagikan. Agar esok bumi dipenuhi manusia-manusia yang bersemangat, yang juga akan membagikan kebaikan yang sama kepada orang lain. 1000 dimulai dari 1. Mari kita mulai hari ini. Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia yang sangat terkenal. Dan Denpasar adalah ibu kotanya. Mayoritas penduduk di Bali beragama Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni dan budayanya. Dan biasa disebut sebagai Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Sektor pariwisata Bali juga merupakan penyumbang terbesar devisa negara. Sayangnya, hasil dari pariwisata belum dirasakan semua lapisan masyarakat Bali. Di balik gemerlap pariwisata Bali, ada ketimpangan sosial yang masih ditemukan. Bila anak-anak di kota bisa menikmati fasilitas pendidikan yang lengkap atau gizi yang cukup. Namun masih ada anak yang tinggal di pelosok Bali telah kehilangan dunianya sejak usia belia. Tahun 2015, Tangan Pengharapan membuka Feeding and Learning Center di Bali. Salah satunya di wilayah timur Bali, yaitu di Dusun Muntik, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Dusun ini terletak cukup jauh dari kota Denpasar. Kadangkala bisa sepekan dusun ini tidak diguyur hujan. Padahal mata pencarian masyarakat dusun ini ialah bertani. Jika hujan tak kunjung turun untuk membasahi ladang, mereka beralih mencari kacang mente untuk dijual di pasar. Harga per kilonya hanya 12.000. Ada beberapa masyarakat yang memelihara sapi titipan dari saudagar-saudagar untuk dipelihara sampai besar. Mereka harus bekerja kurang lebih sampai setahun untuk bisa mendapatkan upah yang besarnya ditentukan dari hasil penjualan sapi.
Ada juga beberapa dari mereka yang mencari peruntungan di kota. Banyak juga ditemukan anak-anak yang tidak terurus dengan baik. Salah satunya adalah Ikomang Lego, atau biasa disapa Lego. Kedua orang tua Lego sudah bercerai ketika ia kecil. Ibunya sudah menikah lagi, dan bapaknya sudah lama tidak pulang. Kini Lego tinggal bersama neneknya. Meski hidup dalam keadaan yang pas-pasan, tidak membuat Lego putus asa dalam menjalani kehidupannya. Di Feeding and Learning Center, Lego terbilang anak yang cerdas dan aktif di kelas. Saya ceritakan latar belakang dari anak ini, namanya Lego. Anak ini latar belakangnya orang tuanya cerai, ibunya nikah lagi, kemudian bapaknya di rumah tidak kerja, ya. Kemudian jarang juga di rumah, nggak tahu kemana, anaknya pun juga nggak tahu kemana ayahnya. Kemudian Lego ini tinggal bersama neneknya di rumah dengan keadaan yang pas-pasan. Terus neneknya nggak bekerja, cuma melihara 2 ekor sapi. Faktor ekonomi yang kurang, ya. Kalau jual sapinya kan enggak setiap hari kan. Jual sapinya cuma paling 2 tahun sekali baru jual sapi, baru punya uang. Nah, dengan keterbatasan ekonomi yang seperti itu, Lego ini bisa sekolah, ya. Kalaupun dia dalam 1 bulan itu pernah tidak sekolah, ya. Namun dia bisa mengikuti apa yang ibu atau bapak guru ajarkan di rumah, dia bisa mengikuti, ya. Karena juga di rumahnya banyak pekerjaan, mungkin mau ke sekolah saja kita sudah bersyukur. Sepulang sekolah meski lelah, sehabis berjalan dari sekolah, Lego masih menyempatkan diri untuk membantu neneknya mencari kayu untuk keperluan masak. Dan setelah semua kegiatan usai, Lego lantas mengulang pelajaran yang telah dia pelajari di sekolah tadi. Meski ia ditinggal oleh kedua orang tuanya, namun Lego tidak membencinya. Lego bercita-cita menjadi gubernur. Agar kelak entah dimanapun kedua orang tuanya berada, mereka akan bangga kepadanya. Tidak jauh berbeda dengan Lego, Imade Bagio juga merasakan susahnya mendapatkan pendidikan. Bagio adalah anak ketiga dari pernikahan Bapak Iketut Merta dan Ibu Ninyoman Merta. Dia duduk di kelas 3 di SD Negeri 3 Filial Tulamben. Sehari-hari Bagio harus berjalan kaki cukup jauh untuk bersekolah. SD Negeri 3 Filial Tulamben ini adalah sekolah cabang dari sekolah induk di Tulamben. Kurangnya tenaga guru membuat sekolah ini tidak maksimal dalam memberikan pendidikan. Yang bahkan dirasakan sendiri oleh Bagio. Ia sempat tinggal kelas karena belum bisa membaca dan menulis. Kini setelah Tangan Pengharapan masuk dan mengirimkan guru untuk membantu dalam hal pendidikan, sekarang Bagio sudah bisa menulis. Bahkan ia juga sudah bisa membaca. Lego dan Bagio, dua dari banyaknya anak-anak di pelosok yang masih memiliki semangat belajar, meski di tengah keterbatasan. Kalau pertama-tama sih kesini kan memang cukup terkejut karena kebetulan kan itu ditempatkan di SD. Secara latar belakang kita kan bukan dari keguruan SD, tapi sampai di sini mulailah gitu. Jadi ada beban tersendiri gimana mau ngajar anak-anak. Jadi solusinya sama gitu. Jadi aku sebetulnya belajar banyak. Aku mau buat perubahan gitu sama anak-anak di sini. Tapi sejauh ini karena kebetulan aku juga ngajar di kelas besar, Bang. Itu kayaknya susah kali. Aku mau ngajar. Pertama kan itu harus dikejar materi juga, tapi mereka bahkan untuk penjumlahan juga nggak bisa, pengurangan juga nggak bisa. Pertama-tama itu sih yang kukikis gitu, harus bisa mereka setidaknya kemampuan dasar itu bisa. Yang kuharapkan setahun ini sebagian lah sudah mampu, udah hampir setahun juga kan, sebagian itu udah mulai mampu lah untuk kemampuan dasar. Tapi selebihnya ada sebagian anak itu kayaknya 3 orang dah. Memang sama sekali itu mereka, aku minta ampun lah, karena aku juga ngajar itu mereka main aja, entah apa gitu ada pikiran mereka juga.
jadi apa sih, kegagalan tersendiri sih sebetulnya dalam hati. Jadi keinginannya juga pengen buat yang terbaik lah buat mereka, biar nanti nggak jumpa lagi sama kegagalan sebelumnya. Kalau mereka sih masih kemampuan dasar, kayak menghitung juga itu susah bang. Kelas 5 lah dulu, kelas 5 seharusnya materinya itu udah ngomong tentang FPB, KPK, udah hitung-hitungannya juga udah tinggi-tinggi. Tapi gitu kan ku coba 21 bagi 3 itu berapa, itu juga sampai sekarang gitu mereka belum bisa. Jadi diajari dulu dari dasar, buat dulu garis-garis 21, baru kurungi 33, itu hasilnya. Tapi sebetulnya kalau misalkan kita lihat kan itu kan nggak sesuai dengan kemampuan mereka. Kelas mereka tinggi tapi kemampuan mereka rendah, di situ dia. Karena mereka juga kan itu karena nggak belajar. Kalau kami pertama sih nanya, jadi sebelum ada dari guru yayasan itu datang, kalian ngapain? Ya mencatat aja bu, ya begini aja bu, atau pencatat udah habis itu pulang. Jadi kok di sini pun kemampuannya gini bang, kemampuannya nggak bisa, tetap aja dinaikkan kelas. Misalnya sekarang kan kami kan nggak ada kelas 4. Kalau misalkan kelas 5 ini juga belum mampu masuk kelas 6, ya tetap aja naik, karena nanti juga di bawahnya kan nggak bakal sekolah lagi, disuruh sekolah ke bawah pasti ujung-ujungnya mereka putus sekolah. Ya pokoknya prinsip mereka lulus aja, lulus naik kelas, tamat SD ya udah lepaskan. Bagi guru-guru Tangan Pengharapan, menghabiskan waktu dengan anak-anak adalah proses hidup dan pengalaman yang sangat berharga dan tidak ternilai. Mendidik, mengajar, dan bahkan bisa mengantarkan anak-anak sampai ke tingkat universitas adalah kebahagiaan yang tidak dapat diungkapkan, diceritakan, dibagikan, tapi dapat dirasakan. Dapat diingat dan tidak dapat dilupakan atau dihilangkan oleh siapapun. Kami adalah salah satu kepala sekolah SD Negeri 3 Tulamben yang lokasinya di Banjar Dusun Muntik, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu. Di 3 Tulamben itu memiliki kelas jauh yang namanya filial. Filial itu berdiri kurang lebih 4 tahun yang lalu. Awalnya filial itu berdiri dengan rasa peduli ya, bagaimana pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Terus bagaimana siswa-siswa yang rumahnya jauh dari letak sekolah itu bisa menikmati pendidikan yang layak. Sehingga kami dengan teman-teman Dewan Guru, dengan tokoh masyarakat itu punya inisiatif bagaimana di sana ya yang jauh dari sekolah itu bisa dibangun sekolah seperti sekarang yang namanya sekolah filial. Kami korbankan ke sana 2 orang guru atau 3 orang untuk mengajar di sana. Jadi pemikiran kami, ketimbang kami mengorbankan siswa yang 70 sekian dan terus mungkin di tengah perjalanan mereka itu bisa putus sekolah, kami korbankan mengajar di sana 1, 2, 3 orang guru. Nah, mengawali sekolah di sana itu memang agak susah ya. Jadi dengan faktor ekonomi masyarakat yang kurang, sudah itu akses juga jalan yang cukup susah, sehingga bagaimana caranya kami siswa di sana bisa mendapatkan pendidikan. Untuk itu kami gandeng beberapa donatur dari Tangan Harapan salah satunya, sehingga anak-anak di sana bisa mendapatkan belajar dengan baik. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari Tangan Pengharapan. Semoga dengan bantuan itu masyarakat kami, khususnya pada anak-anak itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Akhir tahun 2018, Gunung Agung kembali erupsi. Penduduk Dusun Muntik, Desa Tulamben, Kabupaten Karangasem yang persis berada di kaki Gunung Agung ini harus mengungsi akibat radius erupsi yang sangat berbahaya. Hingga saat ini, Feeding and Learning Center Tulamben terhenti akibat kondisi Gunung Agung yang masih siaga. Tapi Dusun Muntik, Desa Tulamben ini hanya satu dari sekian banyak desa di Bali yang masih membutuhkan perhatian di bidang pendidikan. Sudah seharusnya semua anak di negeri ini mendapatkan haknya untuk belajar. Tidak terkecuali anak-anak di pelosok sekalipun. Agar anak-anak pelosok bisa sebaik-baiknya mempersiapkan diri, meraih cita,
menjadi generasi penerus bangsa. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey Mencari Yang Terlupakan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih untuk dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan dalam mengentaskan kebodohan dan kemiskinan di rakyat Indonesia. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan berkualitas bagi 6.000 anak pedalaman di 84 titik di seluruh Indonesia, Anda dapat menyalurkan bantuan dan kasih Anda lewat promo rekening di layar kaca Anda. Mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia dengan menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.